Assalamualaikum, ya Allah, udah pada bejibun itu. Udah pada bejibun. Salamnya, ya Allah. Kalian ya, pada nunggu. Ya Allah, udah pada bejibun itu. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Gimana, ada kabar baik nggak hari ini? Insya Allah ada kabar baik terus ya. Insya Allah ada kabar baik terus ya, Say. Lebih banyak gorengan, ya diemin aja lah. Diemin aja, nggak usah dipusingin. Nggak usah dipusingin sayang. Kalian udah pada masak belum? Coba. Suara kipas angin, bebek. AC-nya aku matiin soalnya. Dari semalam AC mulu. Udah kepangsok angin gue ntar. Ya gimana ya, kalau ntar terjadi ternyata ya viralnya istirahat dulu dan benar-benar mencoba menjauh dari Uti, gimana ntar Uti? Coba gue tanya. Ya kan, dikasih ujian begitu udah banyak inian. Ya Utinya harus benah diri aja sih kalau aku bilang. Utinya benah diri, banyakin istighfar, sholawat, minta petunjuknya sama Allah, kayak gitu. Ya kan? Opa oma aja udah like, ya udah doakan aja mereka baik-baik aja, kayak gitu aja ya sayang ya. Kayak gitu aja, nggak usah dipusingin lah. Uti kan random. Kan banyak orang yang gak suka dengan Uti dan Feral. Jadi ini kesempatan besar buat mereka kalau ya mau ngancurin Puji dan Feral, ya semua kembali lagi sama Utinya sih. Mi, Oma tadi bilang iya, alhamdulillah kan. Orang tua aja udah mengucapkan happy tentang Verpu menang. Ya artinya apa dong? Ya kan? Kalau orang tua udah mengucapkan ya artinya orang tua setuju dong dengan adanya hubungan mereka. Bener nggak? Banyak yang bilang jadinya sekarang Perpu, emangnya Fuji udah bilang stop Perpu gitu. Aku tanya, kalau udah bilang stop itu baru di ulti. Kalau cuma bilang begitu mah itu ibarat udah kayak biasa-biasanya aja, dia bikin panas haters. Bener nggak? Kayak gitu aja sayang. Kamu udah bilang, ya kan? Biasa aja sih, aku bilang nggak ada bilang ulti buat diultikan buat si Verfu, nggak ada kok, nggak ada.
Kecuali Uti udah bilang, udah jangan ada Verfu lagi. Misalnya kayak gitu. Baru Ferol juga sama gitu. Udah stop ya tentang Verfu baru. Kalau mereka diem ya artinya masih ada sesuatu di antara mereka. Gitu aja. Nggak ada yang dibesar-besarin ya. Kalian aja yang terlalu bapernya ketinggian. PT IG SCTV Verfu menang dihapus Mi. Masa dihapus? Orang udah menang kok. Bagus lah SCTV tidak memilih pemenang sekarang. Ya itu kembali lagi ke Uti. Gitu aja. Uti kan kalau live kan suka random sayang. Energinya. Suka nggak kekontrol. Tantrum aja sama kamera sih kalau aku bilang. Secara live ya. Gitu. Iya. Tantrum nih karakternya Uti. Kayaknya hampir sama gue deh. Jadi kayak gini loh. Kalau depan kamera tuh tantrum. Live gitu. Tantrum sayang. Kalau face to face ya. Gitu loh. Ada orang kayak gitu. Kalau direkam doang nggak tantrum. Ada. Ada karakter begitu say. Oh belum dihapus. Iya. Nggak usah terlalu heboh banget lah tentang live yang semalam kalian kalau udah tahu Uti mah. Kecuali Uti udah bilang stop ya tentang Verfu. Kalau nggak ada ya berarti masih ada. Gitu aja. Mami mah tugasnya gitu doang sih. Ya. Tugas Mami tuh kalau memang udah ada ucapan mereka hapus atau stop atau ternyata nikah, ya udah Mami stop gitu loh. Tinggal tunggu aja sih. Allah ngasihnya gimana di akhir cerita. Biasa aja ya Mi. Iya biasa aja. Gak heboh banget. Tahu nggak kenapa dibikin kayak begitu dia? Digoreng-goreng. Karena untuk nutupin berita bahagianya. Paham nggak kalian? Makanya mereka cari gorengan. Karena mau nutupin kenyataan yang ada tentang Verfu. Gitu aja. Lah buktinya Mami pernah ngomong kan yang kemarinnya, yang katanya Mama Vena ke Surabaya, terus Verol ke Surabaya. Mami bilang, kayaknya enggak deh. Terus ada yang ngomong, iya Mi dia ada di Sentul tapi di Surabaya. Hah? Sentul bukannya di Jakarta? Gue bilang, ini Jakarta ini, inget nggak? Ingat nggak kalian aku ngomong kayak gitu? Coba deh. Ingat-ingat dah. Gue pernah nggak ngomong kayak gitu? Kayaknya di Jakarta deh. Nggak di Surabaya. Kalau ada buktinya mana sini fotonya? Videonya ada video. Gue bilang. Keluarkan. Keluarkan tuh video. Keluarkan tuh videonya. Lagi apa dia? Coba. Iya Mami kemarin Mami ingat. Siang Mami, iya siang. Iya Verfu menyatu, bismillah ya. Nah, kan ngomong iya Mami main padel di Sentul tapi di Surabaya. Lah, gimana caranya Sentul di Surabaya? Gue bilang. Jakarta ini dia. Tadi Mas Dewan komen. Ya kelihatan jadi ternak sebelah. Udah gitu aja. Pokoknya kalau yang mereka gampang OVT, kita anggap aja lah orang sebelah udah. Udah gitu aja. Simple. Ya. Maksud Bantul kali Mi emberan ya. Ya Allah. Ayo jangan lupa giftnya yang banyak sayang. Biar tajam readingan kita nih.
Udah dibilang. Makasih. Waalaikumsalam. Kan Mami udah bilang nanti juga terlihat. Saya selalu melihat. Iya sayang, makasih. Gini, kan Mami udah bilang nanti juga terlihat fansnya yang sejati sama yang modus. Udah, kita nggak usah ngeluarin kata-kata yang menyakitkan Verpu. Gitu loh. Gimana hasilnya Allah, kita jangan menyakitkan Feral, keluarga, dan juga Puji, kan gitu. Nanti kelihatan. Ya, fans Verpu yang sejati sama yang modus. Udah, simple aja. Lawannya dengan kebaikan. Waalaikumsalam. Kebaikannya apa? Ya dengan kata-kata yang baik, yang bijak dari kita. Gitu aja. Waalaikumsalam. Ya sehat semua sayang. Iya. Bener ya readingan Mami kalau orang tua mereka yang berperan. Ya insya Allah. Ya nikmatin prosesnya. Ya betul Surya. Lagian juga baca tarot. Emangnya lo pikir langsung kejadian dalam sedetik? Kagak kali. Nggak semuanya begitu. Setiap manusia tuh energinya berbeda loh. Jangan dipikir baca tarot terus langsung kejadian. Enggak juga. Ada yang nggak kejadian sama sekali. Bisa jadi pembaca tarotnya dia nggak spiritual. Bisa jadi pembaca tarotnya dia hanya FOMO. Gitu. Jadi nggak bisa nembus. Iya sehat semua ibu. Insya Allah kalian juga. Tadi Oma happy komi. Ya alhamdulillah. Udah dibilang. Udah ikutin aja alurnya. Gak usah dipusingin, gak usah diributin. Ya enggak? Gak usah diributin sayang. Nih kalau memang orang tuanya nggak setuju, ya pastinya Oma juga ngomong, ya udah sih move on, yang udah-udah kan begitu, benar nggak guys? Ya kan? Ya Oma kan nggak, Oma bahagia, terus gimana? Kita jangan sampai bikin spam ke Oma Opa ya, ke orang tuanya Mama ke Mama Vena juga jangan, ya kasihan mereka orang tua sayang, ya jangan, ya kasihan. Mereka pengen anaknya bahagia, cuman anaknya ini nih, ya, yang salah satunya atau dua-duanya sifatnya yang gimana kita nggak tahu, gitu kan? Orang tua mah maunya bahagia, anaknya lah dah. Siapa yang nggak mau gitu? Ya kan? Orang tua mana sih yang pengen anaknya sengsara? Dapat pasangan yang salah? Nggak ada lah. Gitu. Ya ketika orang tua udah yakin, anaknya yakin, lama-lama anaknya diuji dan nggak yakin, ya itu ujiannya di anak. Orang tua mah pengennya bahagia, anaknya, cucunya, cicitnya kan begitu. Waalaikumsalam. Kita ngobrol dulu ya. Biar aku nggak terlalu ini. Alhamdulillah Fitri kamu udah nggak baper. Ya makanya ikutin readingan Mami aja. Insya Allah kitanya nggak terlalu baper, nggak terlalu maksa gitu loh. Waalaikumsalam. Ya iyalah, semua butuh proses sayang. Masak mie aja lo pakai proses, harus punya duit. Kerja dulu kan, apa nggak minta ke orang tua? Iya makan dah. Uti kayak cemburu, kan udah dibilang Uti bakal bucin. Ya itu karena egonya sendiri, gengsinya sendiri. Oh udah dibaca. Nanti juga mereka baik-baik lagi kok. Sabar aja. Udah di reading. Jadi baik-baik lagi.
Nggak usah dipusingin ya. Nggak usah diributin. Ini OVT itu biar kemenangan Vervo tidak up. Gitu aja, simple. Udah, kalian like-likein aja yang Vervo menang, SCTV. Udah, gitu aja. Iya, alhamdulillah kan. Udah, kalian repost aja kalau ada yang video kemenangan Vervo itu aja direpost atau enggak kalian bikin VT aja di akunnya kalian gitu. Jadi biar up gitu. Ya. Paham kan maksud Mami? Ini gorengannya ini biar berita yang kemenangan itu tidak VIP. Paham gak sih? Mereka malu dengan kebenaran yang ada. Kalau Vervo itu ya dibuktikan ada dengan adanya SCTV kayak gitu. Mereka nggak nerima kenyataan intinya. Itu kan penghargaan seumur hidup itu udah. Bukan sekali 2 kali. Itu nggak akan hilang kan beritanya. Mereka nggak nerima kenyataan. Vervo itu diakui oleh TV swasta. TV ya Indonesia lah, nasional. Nggak diakui. Nggak usah ikut-ikutan. Gue sambil makan biskuit. Lapar. Betul referensi. Oh, udah private aja. Biarin Feral digoreng-goreng, rezekinya naik. Entah derajatnya naik gitu Feral udah. Iya makan ini biskuit sayang. Dimin aja. Doain aja Feral sehat. Selamat, amanah, udah gitu, bahagia. Udah nggak usah OVT sayang. Kamu tuh kalau mau OVT kemenangan Vervo aja tuh di up terus, ya, di up terus, simple. Balas dengan itu. Allah nunjukin ya Mi. Yang bilang Vera ke Surabaya, yang lihat Vera hari Rabu, Kamis sama hari sore, padel. Ya kan aku udah bilang, nih kayaknya Vera nggak ikut, ada di Jakarta. Sentul. Orang Mami aja sampai di DM. Udah ya, tahu kan VT-nya? Saya udah DM Feral. Dalam hati lu siapanya Feral, lu DM suruh stop ini Vervo. Gak sopan pula kau DM orang untuk stop perasaan orang. Bininya kali dalam hati gua. Emang lo bininya, emang lo maknya, emang lo saudaranya. Pakai cara suruh Feral stop suka sama si Puji, jangan like tentang Vervo lagi. Gak sopan tahu. Serius gak sopan. Aneh ya. Netizen sekarang tuh. Semakin dikasih ruang terbuka untuk chatting sama artis, riweh. Ikut campurnya sampai ke ubun-ubun. Heran gua. Hasad hatinya tuh sampai kemana gitu loh. Bingung gua sama netizen tuh. Iya, hati-hati sayang. Iya, maksudnya sampai di inbox katanya dia kan di VT-nya, di DM gue. Katanya saya udah inbox, kan ada di VT aku.
Saya sudah inbox si Vero untuk tidak untuk like lagi tentang Verfu. Lah siapa dia? Siapa dia? Gue tanya. Datang kucuk. Ngasih tahu kayak gitu. Lagi. Ya gue balas aja. Gue akan berhenti ya ketika Fuji dan Feral stop tentang Verfu atau menikah. Gue berhenti tuh baca. Ingat. Gue berhenti tuh baca. Gue juga gak mau lah bacaan orang udah nikah. Biarin dia langgeng. Ngapain gue ikut campur? Ya berlebihan lah saya, gak sopan. Adabnya gak ada, akhlaknya gak ada. Ya, kalau mereka bilang stop perpu atau mereka sudah menikah nih, ya gue stop lah. Mau ngapain juga, gue baca. Biarkan energi yang bekerja. Jodoh kan bisa tertunda, gitu aja. Waalaikumsalam. Jodoh ada yang tertunda, ada. Kamu udah banyak kisahnya juga jodoh yang tertunda. Ya kan? Si Hani mana Hani? Di inbox Haninya. Ya alhamdulillah. Feral aja bilang makasih kok. Ya udah. Kan mami bilang kayak gitu. Kan mereka maunya stop aku baca Verpu. Karena takut dengan energinya ucapan gue jadi nyata. Gue tahu. Lah, emang kenapa kalau ucapan gue jadi nyata sama Allah buktikan itu untuk kebaikan, bukan untuk kerusuhan, bukan untuk kejahatan. Kenapa lu yang ribet? Gue kan pengen bahagia ini nih anak 2. Selagi gue masih dikasih amanah. Ya tinggal anaknya berdua, mereka mau jalanin apa mau mereka ngancurin gitu aja gue mah pada ngerti gak sih kalian? Aku cuman ngejalanin tugas aku. Ngasih saran, ngejembati. Tinggal mereka berdua terima nggak saran aku, terima nggak energi aku. Kalau dia terima, alhamdulillah bisa sampai nikah. Kalau mereka nggak terima, ya tinggal mereka jalanin. Kalau kejadian ya mereka tinggal rasain. Aku mau udah ngasih tameng, ngasih tahu, ngasih payung. Ribut karena nggak dapat give me ember. Satu nggak dapat gift, terus nggak ada fans base-nya kayak gua. Kayak gitu. Mami mah orangnya nggak mau ngambil pusing ya. Yang penting gue udah ngasih tahu, udah ngasih payung, udah ngejembati. Tinggal kalian ngejalaninnya gimana dah tuh ke depannya ya. Kalian mau nerusin, mau ikutin saran Mami, alhamdulillah. Insya Allah mah bahagia. Ya kalau enggak tinggal kalian hadapi rintangannya sendiri. Udah gitu aja. Yang penting gue udah nuntun. Sampai di jembatan ibaratnya kayak gitu. Tinggal kalian berdua ada di jembatannya itu mau gandengan apa sendirian. Gitu loh. Ya kan? Iya, rebutan 5.000. Aneh, beneran dah. Waalaikumsalam Rivalino. Orang tuh ya bawa tuh kabar bahagia gitu ya. Enak deh. Adem deh dunia. Cius. Tapi kalau bahagia mulu nggak ada setannya gimana kita ya? Nggak turun kita di bumi. Iya kan? Nggak turun. Kalau Nabi Adamnya nggak buat kesalahan juga kita nggak turun. Nggak jadi kita. Mau gimana kita juga salah tingkah jadinya. Ya kan? Biarin aja kita ngobrol dulu ya. Ngobrol aja walaupun nggak baca nggak apa-apa ya. Kita ngobrol aja. Kita ngobrol aja Beb. Nggak apa-apa. Ya.
ngobrol aja dulu. Paling entar sore lah kita baru ini lagi live lagi, kita ngobrol dulu, tarik energinya. Malam aku juga sampai jam berapa? Jam 2 baru tidur. Ini biarin aja, yang gorengin mah gak usah dipusingin ya sayang. Kalian kalau memang bener-bener cinta sayang sama Verfu, ya udah temenin sampai bener-bener di luaran rame, biarin aja ya, temenin Verfu sampai bener-bener terlihat jelas arahnya kemana, kayak gitu ya, gak usah dipusingin sayang. Semalam live sayang, sampai 3 jam. 2 apa 3 jam nih. Ya kita kembalikan lagi sih sama Puji ya. Kembalikan lagi sama Puji. Nah itu dia Verfu Jogja. Itu caranya Allah untuk publikkan mereka, gitu doang. Ini kan banyak yang pengen ngalangin tuh tentang Verfu menang. Aku tahu. Makanya banyak gorengan mulu. Iya sayang. Ya itu udah ketahuan di IG Verelight. Ya udah. Iya, kita kalau Mami udah bilang, kalian kalau memang merasa Verfu sejati, kasih komen ke Oma Opa ataupun Mama Pena yang sejuk. Ya, jangan maksa kapan asupan, kapan ketemu, jangan. Justru doakan, insya Allah Verfu menyatu selalu, salam damai, gitu. Kayak gitu loh sayang. Ya, jadi kelihatan. Oma, Opa, terus juga sama Pena kelihatan nih. Oh, ini Verfu sejati sama Verfu modus. Kelihatan jadinya. Banyak yang turun nih, biarin aja. Mungkin ini cara Allah ya. Kan memang cara Allah sayang. Yang bener-bener asli sayang sama Verfu, sama yang FOMO, sama yang ya cuman pengen kepo aja dari akun sebelah gitu aja. Kayaknya Puji, ya kembali lagi kan Puji orangnya tantruman sayang. Kan caranya Allah nyaring gitu, caranya Allah menyelesaikan masalah itu luar biasa kan. Makanya aku selalu jaga kalian, prasangka baiknya dijaga terus dalam posisi apapun. Gitu loh. Ya, kan Mami selalu ingetin. Iya, labil. Nggak ada pendirian gitu doang. Ya tambah panas lah sayang, udah dikasih bukti Verfu menang. Itu udah jelas itu, seumur hidup itu slogannya. Udah jelas itu seumur hidup slogannya sayang. Males gue ngelihat live-nya Uti sama kakaknya. Males aja. Nggak tahu kenapa. Males yang gimmick-gimmick ngobrolnya, yang mancing-mancing. Males. Jujur aja ya. Males. Udah ikutin aja permainannya. Kan mereka tahu resikonya gimana. Males aja. Gue mah doa aja. Sama Mi kayak dibuat, iya udah, males aja.
ujung-ujungnya nanti mereka yang ngerasain ya baik dan buruknya gitu aja. Bukan benci enggak, tapi malas untuk berpikir yang negatif ya sama perpu kayak gitu aja. Udah jalanin aja. Lihat aja sampai mana Allah kasih jawabannya gitu. Ya tinggal mereka yang rasain baik dan buruk yang mereka jalanin. Ya mereka mulainya kayak apa, niatnya kayak apa ya. Tinggal mereka yang nerima hadiahnya sendiri. Iya, harusnya ini bulan Maulid lagi. Harusnya kan bersikapnya baik, ucapnya baik. Maulid loh. Biarin aja lah. Kalau masalah diobatin mah udah tahu itu. Biarkan obatnya itu bekerja dulu di badannya Uti. Nanti kan tinggal lihat hasilnya ada penyesalan atau enggak dalam dirinya. Gitu aja. Soalnya kalau kita lagi ngobatin orang lagi kena, terus dengan prasangkanya kita marah-marah, obatnya itu nggak masuk ke dia. Ya, karena setan itu tidak suka dengan orang tenang. Serius saya. Setan tuh sukanya dengan orang gedebak-gedebuk, tantrum, marah-marah. Apalagi marah-marahnya nggak jelas ya, nggak ada isinya gitu. Nggak suka. Sukanya marah-marah yang kosong, yang nggak jelas, kayak gitu. Kalau marahnya ada isinya mah setan nggak suka, karena itu sama aja nasehatin. Paham nggak sayang? Beda ya, kalau marah-marah yang kosong sama marah-marah yang ada isinya. Paham kan maksud Mami? Beda. Beda sayang. Kalau orang marah-marah ada isinya, itu namanya nasehatin. Ya, setan gak suka. Gak suka lah dengan kata nasehat. Malah suka. Kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau marah-marah gak ada isinya, nah itu baru setan suka. Karena gampang diisi dengan keburukan jatuhnya. Iya, kayak gitu. Ya kita doakan aja Puji sehat lagi, baik lagi. Ini kan kita doa terus ini. Biar Puji dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat tamak, sifat-sifat angkuh, sifat-sifat apa ya. Pokoknya yang buruk-buruk kita doakan biar jauh lah si Uti itu dari sifat-sifat kayak gitu. Ya, kita doakan aja Uti biar normal lagi sikapnya, tenang, kayak gitu. Iya, kita doakan gitu aja. Jangan ditinggal Utinya, jangan. Ya, Utinya jangan ditinggal sayang. Tetap doain, support aja. Ya, di TikToknya dia juga komenin aja. Insya Allah performanya tuh sehat selalu ya Uti, gitu. Ya. Ini mau banyak yang sakit hati, Verfu menang tahu. Termasuk orang-orang di masa lalu. Ya. Banyak yang sakit hati dari dua kubu, sayang. Gak nyangka aja. Mereka itu kalau Verfu tuh menang diakui sama TV. Mereka gak nyangka. Ya, mereka gak nyangka, sayang. Makanya kita doain aja ya, Uti biar kembali ceria, kembali dewasa, ya, kembali menjadi anak yang baik, yang betah di rumah, kayak gitu. Ya Uti, ya. Ferol juga kita doakan biar komitmen dengan tujuan hidupnya,
buktikan dengan janjinya. Ya dengan siapapun dia janji gitu ya. Bukan sama Uti aja misalnya. Ya dengan siapapun buktikan salah satunya gitu. Bener nggak guys? Entah janji rezeki, entah janji nikah dengan orang, dengan Puji. Ya kan orang Puji kan. Kayak gitu. Ya. Ya guys. Kayak gitu loh. Kita doakan Ferol juga biar amanah kerjanya gitu. Terus biar makin sayang sama orang tua manapun, bukan sama orang tuanya sendiri juga ya, sama orang tua manapun. Ya. Kita doakan kayak gitu aja. Terus juga Ferol juga biar makin dewasa, tepati janjinya dengan seseorang, entah itu secara rezeki ataupun tentang jodoh, kayak gitu. Ya, kayak gitu doanya. Gak usah dipusingin. Ya, gak usah dipusingin. Bukan lemes sayang, akunya lagi gimana ya, narik energinya Fuji ini pelan-pelan karena anaknya ya trauma banget ya, sangat trauma tentang kehilangan gitu loh. Dan itu wajar sih. Waalaikumsalam Lanili. Dan itu wajar sayang karena ya dia dihadapi dengan kehilangan yang sangat tidak dia inginkan gitu loh. Dan itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Tapi hanya untuk bisa diterima. Dan dia terkadang belum bisa menerima hal itu tentang kehilangan. Gitu loh. Mami haters buat Piti, bapak yang bentak Aisyah. Biarin aja lah, gak usah diiniin. Oh iya sayang, baru selesai sembahyang, iya. Insya Allah kabul semua ya hajatnya. Biarin aja sayang. Iya betul Lilis, tapi itu butuh perjuangan Lis. Karena rasa traumanya dia tuh udah dalam banget. Kamu tahu nggak Scorpio dan Libra itu sebenarnya sifatnya hampir sama. Dia jatuh cintanya itu terlambat, ketika sudah kehilangan baru dirasa. Serius loh. Terlambat. Ketika sudah kehilangan baru kerasa. Karena alurnya mereka kan angin gak bisa dipegang, air gak bisa dipegang. Cintanya susah, iya. Itu bisa bertahan lama kalau tahan banting. Dan prasangkanya baik. Ya. Itu baru terasa ketika kehilangan. Baru. Libra, pokoknya angin sama air sign. Angin sama water sign ya, air sign sama air itu merasa kehilangan, baru tuh cinta tuh keluar. Iya Mi, kayak mantan aku Scorpio, geran aku udah nikah dia menggalau. Iya, mentok banget. Baru nggak akan bisa lupa. Kalau udah kehilangan, apalagi pasangannya kita itu punya orang lain lagi yang bahagiakan dia, oh udah. Bener Mi, saya banyak suka tapi saya ragu akhirnya cowoknya pada nikah. Emang kamu apa? Water sign ya? Tuh, Dekayu no. Aku Libra Mi, setelah kehilangan kerasa banget. Iya, angin sama air itu sama.
sebenarnya sifatnya ya agak-agak sama. Kenapa? Karena nggak bisa digenggam. Giliran kita udah nggak nyari, dia nyamper tuh angin, sepoi-sepoi air gitu yang ngeresep. Tapi kalau kita cari nggak kelihatan, nggak kerasa. Oh Libra, iya. Uti bilang dia pakai logika sampai perasaannya bisa dibunuh. Egonya dia. Kalau udah bisa ngomong kayak gitu ego, terlalu tinggi. Itu bisa juga karena gesekan ilmu orang bisa. Ku Libra, kakak suamiku Sagi. Kadang suami sering emosi. Oh iya. Iya, mudah ke bawah arus. Kamu emang bisa megang angin? Coba aku tanya. Nggak bisa kan? Emang kamu bisa megang air? Nggak bisa juga. Waalaikumsalam. Yang ada membekas apa? Api dan tanah. Coba kamu kebakar. Ada gak? Angin lo bisa pegang? Gue tanya. Air emang bisa lo pegang? Gue tanya. Bisa nggak? Bisa nggak tuh air? Kamu genggam, angin kamu genggam. Bisa nggak coba? Pakai logikanya aja. Bisa nggak? Ada dari mana angin bisa dipegang? Ada dari mana air bisa digenggam? Mungkin tanya. Coba lo praktekin sekarang. Coba. Logikanya di situ dah. Nah itu sifatnya kayak gitu. Dipegangnya gimana? Emang air bisa dipegang? Bisa gitu nyetak di situ? Nggak akan sayang. Coba. Nyerap kan ke tangan lu palingan. Nah. Coba. Nyerap kan? Beda dengan tanah sama api. Kalau api dia ada bekas, coba kamu kebakar. Ada bekasnya enggak? Kalau api masih bisa. Tapi dia rasanya panas. Ya kalau diwadahin, ini mah beda namanya. Ini pakai tanganmu, wadah mah itu lain lagi sayang. Kita secara logika diri kita, ini kan ke badan kita bukan ke benda gitu loh. Ya, nggak bisa. Nah sifat seperti itu, karena sifat itu kan ada di diri kita bukan di benda. Di diri kita lah, bukan di benda. Nah kalau tanah masih bisa kan pasir kamu genggam. Kayak gitu aja. Kita pakai logikanya kita yang di badan kita. Ada tanah, ada air, ada api. Ya kan? Ada angin gitu. Kalau api bekas. Walaupun dia nggak bisa digenggam tapi berbekas. Ada luka. Kalau tanah dia genggam tapi memang lelet keras. Kayak gitu sayang. Udah biarin aja dulu Puji dengan ininya ya. Dengan ya permainannya dia. Biarkan saja. Kita doakan aja Puji biar dapat hidayahnya. Dapat dapat kebaikannya. Gitu. Dapat ya keberkahan dari apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, kayak gitu. Kan buat diri dia sendiri juga, bukan buat orang lain, gitu loh. Apalagi kan dia sekolahnya pernah di Udaya ya, apa sih namanya, yang kuliah hukum. Ya dia kan jadi tahu dong tentang hukum alam, tentang hukum, pokoknya apalagi dia secara influencer ya kan.
Jadi dia tahu gitu loh hukumnya apa kalau bikin berita hoax kayak gitu aja. Udayana ya, iya Udayana. Ya, kayak gitu sayang. Ya kan? Biarin dia belajar dengan adanya situasi yang dia rasakan. Kalau kita nasehatin kadang nggak kena atau lelet, kenanya baru nanti setelah udah kejadian kayak gitu. Kita lihat orang tuanya aja ya, orang tuanya Fuji dan Feral ya, tentang masalah ini aja ya. Nanti sorean baru aku baca Fuji deh energinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca cuman beberapa aja ya, baru nanti sore kita baca lagi. Aku mau ngeliat orang tuanya aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah ya guys. Tapi kalau emang iya betul Sarif itu, emang benar nggak bisa terkontrol. Jadi acak adut kalau dibilang orang Betawi mah. Kita lihat ya perasaan orang tuanya Feral dan Fuji dengan adanya piala Fairfu dari SCTV ya. Soalnya nggak sadar Mi. Ya gimana mau sadar? Yang naroknya beli mulu, ntar juga habis itu hartanya yang narok. Ya Mia, Mami capek nggak? Ya kalau dibilang capek pasti kita manusia ada rasa capek ya sayang. Tapi Mami berusaha sampai ada kata-kata verbal stop atau mereka nikah. Gitu aja aku akan stop. Dari Feralnya ya, Feral atau Fujinya bilang stop, tentang Verfu atau mereka nikah aku akan stop. Gitu aja. Kita lihat orang tuanya Verfu perasaannya terhadap piala yang dari SCTV. Bukan gak cocok gini loh. Salah paham lagi. Mereka sebenarnya cocok. Cuman versinya si Feral ini mudanya ada di Fuji. Salah. Bukan gak cocok. Si Feral ini sifatnya dulu ada di Fuji. Pecicilan, perintilan, butuh validasi, butuh ego. Feral udah di masa itu. Karena Feral punya keturunan sama kayak si Fuji ya, maksudnya ada titisan. Feral ini akhirnya benturkan dengan adanya masalah orang tuanya. Yang kedua, Mama Vena yang percaya ramalan musyrik. Lu masuk-masuk nggak assalamualaikum, lu bilang hamba Allah assalamualaikum dulu gitu. Woi, yang suruh percaya ramalan tuh siapa? Lu hamba Allah tulisannya. Assalamualaikum kagak? Tahu adab enggak? Hah? Tahu adab enggak? Punya akhlak enggak? Nyuruh taubat kalian tapi masuk ke rumah orang nggak assalamualaikum. Woi, Nabi aja ngajarkan kalau ke rumah orang kafir assalamualaikum. Nyuruh taubat tapi nggak ada adab. Takut banget sih kalian gue baca verbu jadi nyata terus. Tulisan hamba Allah assalamualaikum kagak, nyuruh taubat orang. Nggak ini lo nggak sejalan lo.
Assalamualaikum. Telat lu ngomongnya. Tulisan lu udah telat. Assalamualaikum. Baru lu ngomong. Hati lu udah busuk soalnya. Ya assalamualaikum setelah dihajar dulu baru assalamualaikum. Orang tuh awalnya assalamualaikum. Terlihat dari hati. Ini baru diomongin baru. Udah busuk hatinya. Udah busuk lah. Lagi siapa suruh percaya sama tarot? Lu nya aja yang bego. Siapa suruh percaya sama tarot? Lu nya aja yang bego. Udah tahu gue nggak nyuruh tarot suruh dipercaya kayak Tuhan. Salah lapak tapi penasaran bener sama itu orang. Salah lapak tuh orang. Baru digebrak baru ngomong assalamualaikum. Makanya adabnya dipakai dulu. Emosi aja lo ke iniin. Dasar lo. Emosi aja lo kencengin. Penyakit hati lu. Jadi lupa. Apa-apa gak pakai assalamualaikum. Gak berkah hidup lu. Udah gue blok. Tulisan. Iya, tulisan hamba Allah. Nama Allah lo pakai. Hati mah busuk lo. Gak kualat lo ya. Gak takut lo ya sama kualatnya Allah lo. Niatnya udah gak baik. Itu pengikit jir. Iya gue udah tahu. Gak tahu. Kebanyakan ya, maaf ya, gue tuh udah nggak mau ngomongin yang sebelah sayang, karena biar alam yang bekerja aja lah, Allah yang buktiin dah ucapan gue, Allah yang buktiin lah bacaan gue, udah gitu aja. Gue udah nggak mau masalah orang yang sebelah, bodo amat, ya kan? Kalau memang dia merasa ini musyrik, nggak usah ditonton, skip aja. Nggak usah ditonton. Skip aja, simple. Apa blok gua. Jadi nggak VIP lagi, blok aja. Di sini gue lagi ngomongin perpu. Musrak. Assalamualaikum kagak lu. Baru diomongin baru assalamualaikum. Nih kata polisi mah, jawaban pertama adalah bukti. Itu yang jujur. Karakternya. Ya kan? Di mana-mana ucapan pertama itu yang jujur. Hati lu udah busuk. Pakai tulis hamba Allah. Hamba Allah tuh buat kebaikan. Suruh tobat. Masuk rumah orang nyelonong kayak maling. Nyuruh orang tobat, masuk ke rumah orang kayak maling, nyelonong, bet. Yang tobat tuh lu. Sini mah assalamualaikum semua. Tinggal niatnya aja masing-masing, apa? Terserah lu. Heran gua. Kenapa sih rata-rata yang nggak suka Fairfood tuh pada nggak assalamualaikum? Kenapa sih? Bingung gua. Tapi berhijab. Apa enggak tulisannya hamba Allah? Heran gue. Nggak takut dosanya besar lo ya? Pakai nama hamba Allah lah segala lah. Udah gitu lo nontonnya di toilet lagi. Pakai akun lo. Lo pikir tuh ada tulisan nama hamba Allah di akun lo. Lo nonton TikToknya di toilet itu nggak makruh? Sabar aja, gue demen ngeladenin, udah biarin. Sekalian gue nasehatin sini lo pada. Woi, maulid. Maulid. Buat kebaikan aja lo pada. Kebaikan. Ucap tuh yang baik-baik. Datang ke rumah orang tuh baik-baik. Lah, kok ke toilet Mi? Lah pakai logika deh. Misalnya gini, lo pakai akun lo nama hamba Allah, lo nonton di toilet, itu akun lo gimana? Gue tanya.
Dosa nggak? Lo nontonnya pakai akun lo, tulisannya hamba Allah, di toilet lagi lo nontonnya. Pernah kan lo ngerasain kan nonton bawa handphone ke toilet? Waalaikumsalam. Cuek aja Mi. Enggak, gue nggak cuek hari ini, nggak mau gue. Biar aja biar kena nasihat gue. Kebiasaan. Gue sih nggak ada masalah tuh. Si Sylvia aja ngaku tuh, aku Mi suka nonton di toilet. Nah, TikTok, ya kan? Gue sih nggak masalah ya. Akun lo mau siapa ke namanya gitu ya. Tapi jangan pakai nama akun nama Allah lah kalau lo masih di toilet nontonnya. Sebel gue kalau yang pakai nama akun dan hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah tapi nyebar kebencian. Sebel gue. Gue nggak fanatik sih sama Islam. Cuman ya jangan begitu juga kali. Sambil mandi, nah itu dia. Ya kan? Bikin akun namanya yang keren. Nama bule ke, orang luar negeri ke, apa nama yang lain ke. Jangan nama hamba Allah lah, apalah. Asma Allah. Tapi suka ngehujat. Nontonnya di toilet. Pakai akun yang itu. Nggak mikir dosa lu. Iya, maksud gue bikin akunnya namanya yang lain. Yang kerenan gitu. Mick Jagger kek. McGregor kek. Michael Jackson kek. Gitu loh. Kerenan. Kerenan, tau gak? Nama hamba Allah. Suruh tobat. Masuk rumah orang gak assalamualaikum. Diomelin baru assalamualaikum. Telat lu. Iya lu ke MS mah tuh. Nyontoh no. Ya nama gua. Taruh Hamda Abdi baru keren. Makanya Hani. Tulisannya hamba Allah. Masuk ke rumah orang gak pakai assalamualaikum lah. Bukan hamba Allah, lu mah ada setan. Ngomong-ngomong hamba Allah ke rumah orang mah nyelonong, maling. Waalaikumsalam Hani. Gue bukannya benci, sebel aja dengan orang-orang yang pakai akun tulisannya Islamik banget, tapi ujungnya ngehujat orang. Nggak ngeri kali kau ya? Kau udah dikasih hajar nama Allah nanti. Nama Allah pakai buat ngehujat orang lu. Heran kali gue sama kalian tuh. Nebar kebencian jangan pakai nama Allah deh. Maksudnya benci-benci aja udah. Akun lo jangan pakai nama Allah. Gue nangis gue. Sedih gue. Gimana dunianya nggak pada kacau balau. Manusianya begitu. Pakai kayak yang lain kayak. Misalnya I'm rich kayak. Atau money. Ya pokoknya yang nggak sampai menyebut nama Allah kalau niatan lo hanya untuk menghujat orang kayak gitu maksud gua. Nah Casper kek atau apa kek, ya itulah no name lah, namanya Islamik fanatik tapi sukanya menghujat, merasa paling suci bersih. Oh nggak masak ya? Ya lo nggak takut sama Allah lo ya? Pakai nama Allah tapi menghujat orang. Masuk ke lapak orang nggak assalamualaikum. Pertanyakan dirimu. Pantas nggak aku pakai nama hamba Allah nih? Tuh kan gue dikasih burung tuh. Berkicau gue pagi-pagi. Kita baca doa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
bener ya, itu ibaratnya prajurit mata satu ya ini nih handphone ini internet nih. Gue nggak sebut nama ya. Mata satu lo tahu kan siapa? Ya kata orang tua gue jangan nyebut namanya karena akan makin kuat. Jadi gue panggilnya mata satu, tahu kan? Nah ini nih. Pakai nama akun fanatik Islamik, fotonya Islamik. Tahu mi serem. Iya. Ini nih HP nih. Sifat mah bukan Islamik, demit lu. Ganti nama lo, jangan hamba Allah. Nggak takut apa lo? Kualat dari Allah lo. Ganti. Buat fans-fans sebelah. Kalau mau hajar orang, pakai kartun ke foto lo ke namanya yang lain ke ganti. Tuh gue baik sama lu tuh, sayang gue sama lu. Kan lu punya anak, punya keturunan. Kita lihat ya mamanya Vera, orang tuanya Vera dan Puji nerima Verfu menang dalam SCTV Award. Bismillah. Nih, kemarin-kemarin kan mereka agak hancur ya karena hubungan mereka sempat renggang ya. Ya ada gosip lah segala macam. Tapi bahagia kok ujungnya. Bahagia kok. Karena ada gosip skandal dan merasa hancur kok jadi begini gitu. Tapi ujungnya bahagia ini. Ya, ujungnya bahagia saya. Tuh. Karena orang tuanya ini coba untuk tenang menghadapi drama. Tuh. Ya, coba untuk tenang, tapi ujungnya bahagia kok. Ujungnya bahagia orang tuanya. Insya Allah nih, ya, insya Allah bisa berujung nikah. Tapi memang harus menghadapi kehancuran dulu nih dari adanya drama-drama sekarang. Ya kehancurannya kayak gini loh, kayak dibikin renggang, tapi tetap komunikasi gitu. Dan dibikin canggung kayak gitu karena adanya gosip-gosip sekarang gitu loh. Ya. Insya Allah kok. Mereka coba untuk tenang menghadapi ini dramanya. Walaupun banyak penyerangan ya. Biar mereka nggak damai nih dua keluarga ini. Tapi mereka coba untuk tenang. Seperti yang Mami bilang ya Mi. Nanti ortunya jembati. Insya Allah sayang. Insya Allah. Kita kan harusnya bersyukur ya dengan Allah kasih kehidupan kita itu mau baik atau tidak tuh kita bersyukur karena kita masih diperhatikan Allah gitu loh ya. Ya udah gue lihat si Puji ya, ini Puji sekalian dah kita lihat energinya Puji. Kenapa dia bisa tantrum semalam? Orang tuanya baik-baik kok, baik. Mereka bijaksana semua orang tuanya. Kangen aja sih, kangen. Puji tuh kangen aja. Kangen. Karena banyak isu-isu yang bertebaran jadinya dia kena juga. Padahal energinya dia tuh ya ada keinginan untuk bangkit. Kangen aja sih. Kangen kok. Ya.
kangen dia. Kangen. Kangen, gengsi, iya. Dia rindu aja karena dia juga dengar gosip-gosip yang kemarin kan. Nah, ini kena dia. Kena serangan tuh, gosip-gosip yang kemarin. Jadi dia kayak, ya kalau dibilang penyesalan kenapa kemarin ada isunya seperti itu, ada rasa nyesal sih. Ya nggak apa-apa sih, manusiawi ya. Ya manusiawi sih saya. Mau gimana, orang ya udah kejadian. Kita lihat peralnya ya. Fuji kan sebenarnya udah dikasih tahu ya sama aku. Fuji, kalian tuh berdua, Perol dan Fuji itu ucapannya bisa langsung jadi nyata. Sama halnya kayak aku. Kenapa? Karena senternya 9. So carefully, Fuji. Oke. Aku yakin kamu nonton tentang tarot. Aku yakin kamu nonton aku. Tapi tidak semua pembaca tarot itu kan memiliki titisan ataupun memiliki spiritual ya. Jadi hati-hati ya buat kamu juga, Puji. Dan kamu juga harus hati-hati dengan apa yang kamu ucap. Jangan dijadikan bercanda terlalu berlebihan. Karena itu bisa menjadi senjata makan tuanmu. Ingat ya, paham ya Uti? Karena itu bisa menjadi senjata untuk ngebunuh kamu sendiri. Hati-hati. Bisa menjadi bahagia, menjadi hadiah, atau bisa menjadi senjata untuk ngebunuh kehidupanmu. Karena kamu senternya 9, sama halnya dengan Feral. Harus dijaga. Gak boleh sembarangan. Ya. Ya, ucapan adalah doa, itu benar. Karena dia senternya 9, itu mudah terjadi sayang. Ya, mudah terjadi. Kalau yang senter 9, karena jiwanya jiwa penyembuh. Sudah ada jiwa spiritualnya sebagai jembatan. Gitu. Bisa langsung terjadi. Jadi hati-hati Uti. Makanya kenapa aku selalu ingatkan Uti banyakin istighfar sama sholawat. Kenapa? Karena untuk ngejaga kamu itu aja. Kalau aku kan mantau dari jauh Ti. Aku nanti kalau udah tugasnya selesai ya aku gak mantau kamu lagi. Kalau tugasku udah selesai sampai kamu nikah atau sama Feral ya, nikah sama Feral atau kamu nikah sama orang lain, aku stop. Ya, selama kamu udah mulai sama Feral sekarang, aku berusaha meminta sama Allah gimana caranya kalian bisa satu dengan nikah. Gitu loh. Tapi kalau memang misalnya suatu hari nanti ternyata Allah belokin dulu nih, kalian pisah, ya entah kamu atau Feral yang nikah dengan orang lain, ya udah aku stop. Gitu. Dan aku gak akan baca Feral lagi, gak akan baca Puji lagi. Aku baca artis lain yang memang Allah kasih nantinya. Kayak gitu aja Irti. Karena aku ya niatnya pengen kamu tuh nikah sama Feral. Karena memang energinya 9, bukannya apa-apa. Energinya 9. Aku mau kamu tuh selaras gitu loh. Irti. Iya, mau gimana? Di hari ulang tahun yang bahagia kan harusnya bahagia.
ternyata menjadi ujian gitu kan. Makanya kita doakan yang terbaik aja buat Puji sekarang ya. Doakan yang terbaik. Biar Pujinya dewasa, bisa menjaga ucapan kayak gitu. Hani, kasih aku soang dong sayang. Ara, ayo kasih aku kalung nak, biar maminya semangat nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya Feral ya. Soang yang banyak juga udah seneng gue. Tuh Feral tuh penyesalan loh, kecewa. Ya, penyesalan, kecewa. Itu dia. Tuh. Kecewa tentang skandal, kecewa tentang orang-orang sekitarnya dia, kecewa sama siapa? Ya siapa aja yang dia merasa kecewa. Kita nggak usah nanya kecewa sama siapa, kalian udah tahu, udah nggak usah ditanya lagi. Ya kecewa karena ada isu skandal yang aku bilang, kecewa aja. Cuman dia nggak bisa ngomong ya, dia lebih fokus ke kerja kan yang aku bilang. Makasih Ara, I love you sayang. Makasih buat mami semangat bacanya ya. Tuh. Kasihan Feral energinya. Kayak kok jadi gue sih yang kena tumpuan? Kok jadi gue sih yang kena hujatan? Ya udahlah kalau memang ini jalannya ya udah kata si Feral ya udah. Makasih Ara sayang. Gitu. Kalau memang ini gue harus jalanin ya udah nggak apa-apa. Itu. Tapi dia mantau ya. Dia mantau tuh. Dia mantau kok, dia mantau. Feral juga kalau udah tegas, maaf ya, kalau aku lihat karakternya Feral. Kalau Feral udah tegas, terus tiba-tiba dia berkata tidak, stop, dia berkata stop tentang Vervu, Uti jangan sakit hati. Itu doang. Dia tuh lagi mikir, gue terusin gak nih ya? Gue terusin gak nih ya? Gitu. Nih, Rol. Ya lo diem tapi batin lo tuh berkecamuk. Ya kita lihat dulu, makanya gue bilang. Ya, ini Allah sebenarnya sudah dekatkan mereka. Tapi orang-orang sekitar tuh banyak gak suka dengan energi mereka. Paham gak? Twin Flames itu gak mudah sayang. Energi Twin Flames tuh gak mudah. Ya. Energi Twin Flames tuh untuk sampai bisa union dengan pasangan jiwanya tuh gak mudah sayang. Ujiannya luar biasa. Ada yang sampai tertunda. Misalnya gini, dia udah nikah nih Twin Flames-nya, ternyata dipisahkan dulu. Ya dipisahkannya itu karena situasi ya, keadaan gitu. Kayak gue kan long distance, gak bisa ketemu, ada aja masalahnya. Itu nanti bisa dipertemukan lagi ya. Entah itu setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun baru bisa ketemu lagi. Itu pun dua-duanya udah harus terbangun spiritualnya, yaitu belajar menerima tentang kesendirian dan dekatkan ke Allah. Gitu. Kayak gitu. Iya, sholat dulu sayang. Nah kalau Utinya apa namanya? Kalau nanti Feralnya tiba-tiba udah lelah, terus ngambil keputusan, udah Vervu stop, Puji jangan sakit hati, jangan kecewa, ya Ji, gitu aja, belajar ikhlas, belajar nerima. Begitu Feral, kalau Puji udah berkata stop,
tentang Perpu, ya udah Feral juga harus ikhlas, dua-duanya harus sama kayak gitu. Kata Mama Pena, Phoebe kalau marah diam itu, ya kan sama sayang, earth sign gitu sayang. Feral nggak ada hati ke orang lain dulu ya, nggak ada. Aku nggak ada kepikiran ke situ, jeridingan nggak ada. Itu aja isunya bohong aja. Gue bilang mana fotonya, videonya, kagak dikasih. Keluar tuh dia lagi main paddle di Sentul. Makanya jangan suka fitnahin orang mulu dah. Ya, kayak gitu loh. Padahal juga lagi mikirin ini, apa yang harus gue lakuin ya, gitu. Banyak hujatan sana sini. Nah itu dia, unplanned. Gue nggak mau ngomong lagi ya. Itu udah ketahuan di situ gitu loh. Makanya gue bilang semalam, ya Puji, kalau memang merasa misalnya kamu salah ucap, salah tindakan, tinggal bilang aja, I'm sorry, I miss you. Udah, nggak usah jelasin apa kesalahan lo, nggak usah. Vero juga pasti tahu kok gitu loh. Yang penting udah I'm sorry aja, gitulah. Ya, kalau kita saling mencintai, salah nggak salah, kita ucapkan I'm sorry, perbanyak. Selama itu tidak apa ya namanya, tidak merugikan gitu. Vero juga sama, bersikapnya seperti itu ke Puji. Kalau Vero punya kesalahan tanpa disadari atau sadar, ya just say I'm sorry sayang, I love you. Udah, dua-duanya begitu. Saling ya memegang tangan, saling meminta maaf gitu loh. Ya. Uti kayaknya nggak bisa. Bisa loh. Uti bisa ikut kata orang, bisa. Bisa, tapi harus mentok dulu sayang. Harus mentok dulu. Dengan kejadian yang tidak menyenangkan. Harus mentok dulu. Kan udah dibilang Uti itu gengsinya tinggi, gede. Nah nanti kalau ketika udah gengsinya dihancurkan dari kehilangan seseorang yang dia cinta, itu runtuh. Serius sayang. Orang tuanya lagi pada komunikasi berdua, orang tua sama orang tua ini. Ya. Nanti juga Puji sadar lagi kok. Tenang aja. Ya mau gimana Carmelia? Udah jalannya kan biasanya begitu. Yang tadi gue bilang. Air sama angin itu menyesal setelah kehilangan. Kayak gitu. Ya jadinya begitu. Satu ya karena lingkungan yang dia jalani nih dengan teman-temannya. Sifat bisa menular sayang. Sifat itu menular loh. Seriusan. Sifat teman kita itu menular, apalagi sering makan bareng, tidur bareng, ya, ganti baju bareng. Serius loh, itu menular. Makanya aku di sini keluarga juga doakan terus tawasulin Puji biar kembali lagi menjadi anak baik, betah di rumah kayak gitu. Biar betah sama suami di rumah kayak gitu. Nah, itu bener sambal colek. Iya, ya udah kita doakan aja. Ya, aku ngeliat kartunya kurang menyenangkan hari ini, tapi nanti sore kita lihat lagi ya. Karena kalau dibilang sih ya Feralnya masih mantap Puji ya, masih ya, masih mantau. Karena ini orang tua selalu memberikan saran ke Feral, orang tua.
Ibarat orang tuanya Feral juga enggak yang udah lo putusin aja, enggak. Orang tua Feral enggak begitu sayang. Enggak kayak orang tuanya mantan-mantannya Fuji ya. Enggak, ini beda banget. Mereka sangat-sangat jaga adab ya. Jadi kayak udah jalanin aja dulu, lihat sampai mana, ada omongan apa lagi, ada cerita apa lagi. Kalau memang kamunya udah nggak sanggup, kamunya ucapkan, mami, papa misalnya nggak mau ikut campur, kayak gitu. Orang tuanya bagus kok, orang tuanya Feral. Ya, orang tuanya Feral tuh bagus beneran. Menanggapi masalah anak tuh nggak yang gedebak-gedebuk, nggak yang nggak kayak orang tua mantan-mantannya Puji. Ya malah ngejelekin, malah ngeburukin Puji keluarganya. Enggak, ini mah bagus, gue bilang orang tuanya bagus. Walaupun nggak fanatik Islamnya ya, tapi bagus ya, bagus. Ferrol masih mantau, masih mantau. Ini dia karena ada hujatan tentang skandal yang kemarin aja. Ya satu skandal yang dari si Puji, kita nggak tahu dia dijebak atau enggak. Terus kedua, dia skandal katanya lagi di Surabaya, ternyata dia di Sentul. Kan gitu. Ya kan? Jadi dia lagi banyak pikiran, kasihan. Dia mantap Fuji dan dia dengarkan omongan orang tua. Ya, tuh. Nih, tuh dengerin nih. Tuh. Dengerin orang tua tuh. Ya, bener-bener Feral nih dikasih asupan tentang spiritual. Jadi nggak yang kenapa? Mi kalau dilihat-lihat yang lebih sering dari pihak Uti yang bikin gorengan ya dibanding ya kamu lihat aja gimana cara keluarganya Feral menghadapi fitnahan tentang Fuji, tentang Feral. Kan mereka nggak yang terlalu menggebu-gebu kan. Kayak ya udah kita ikutin aja gimana ceritanya kayak gitu. Ya. Kan gitu orang tuanya si Feral. Ini orang tuanya Feral tuh memberikan asupan kepada Feral tuh tentang spiritual. Udah kamu banyakin berdoa, banyakin sholat, istikharah. Ini ada omongannya sangat-sangat terus dikasih masukan. Apalagi bapaknya Feral kan sekarang jadi manajernya Feral kan. Otomatis deket ngobrol gitu, kasih asupan tentang rumah tangga begini nak, terus juga ya rumah tangga mama sama papa juga berantakan karena ini nak gitu. Jadi benar-benar yang tidak memberikan judgement yang buruk dengan pilihannya Feral saat ini. Benar guys. Ya. Keluarga Feral tuh bagus. Karena mereka belajar. Ya, mereka tuh belajar, keluarga Feral tuh belajar dari kegagalan mereka. Paham gak guys? Orang tuanya Feral tuh belajar dari kegagalan mereka. Jadi mereka juga nggak mau anaknya itu salah pilih, tapi bukan berarti melarang. Kayak gitu. Paham ya maksud aku ya? Orang tuanya tuh tidak melarang, tapi selalu mengingatkan. Banyak-banyakin berdoa ke Allah, minta solusinya. Kayak gitu. Ya biarin aja, lagi kena udah biarin aja dulu. Masih dipantau sama si Feral masih kalau masih dipantau tuh artinya masih bagus, masih ada. Ya, masih ada. Paham gak guys? Kalau masih dipantau artinya Feral tuh masih
ada rasa. Nah, iya betul Surya. Terus gimana dong Mi? Ya jalanin aja, nggak usah maksa asupan, nggak usah maksa harus jadi. Jalanin aja kayak kita rumah tangga juga. Kan kita jalan rumah tangga juga pasti ada ujiannya, ada terjalannya gitu loh. Jalanin aja dulu. Ya, kalian jangan maksa gini gitu. Harus jadi terus harus bayan, jangan. Biarkan mereka merasakan dulu. Uti suka, sering banget Uti mah dinasehatin, tapi memang anaknya ya gitu dah. Sampai mentok dah pokoknya. Teman-teman yang dia anggap tadinya baik ternyata ya itu nanti ya udah bakal nyakitin Puji sendiri ya. Nanti yang bikin Puji bisa benahin diri ya dari orang-orang yang terdekatnya dia sendiri. Iya, pokoknya komennya jangan maksa mereka untuk bersama, asupan jangan. Doain aja mereka bisa bersatu lagi dengan keadaan baik, niatan yang baik, udah gitu. Ya. Uti juga kangen. Kangen sama Verol. Verol juga kangen, tapi ya itu karena ada gosip-gosip yang beredar. Ya. Nanti sore kita baca lagi. Oke? Ya, nanti sore kita baca lagi. Ini juga mau lohor. Ya sayang ya. Nanti sore kita baca lagi. Palingan ya jam-jam 4 kali ya, enaknya ya. Ya sayang ya. Oke. Thank you so much. I love you. Take care. Hati-hati dalam berkomen. Karena ucapan adalah doa. Ya, doakan yang baik-baik aja. Oke. Assalamualaikum.